Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan mereview mesin espresso Alex PID. Seperti yang kita semua sudah ketahui, Alex PID adalah mesin espresso andalan dari JPW Indonesia, di mana mesin espresso Alex PID mengusung single boiler with heat exchanger. Apa artinya heat exchanger? Artinya berarti ada satu tambahan heat exchanger atau tabung tambahan di dalam sebuah boiler utama. Jadi kita bisa mengeset temperatur boiler utama, di mana boiler utama itu untuk steam dan hot water atau air panas, dan boiler untuk heat exchanger itu ada di dalamnya. Sehingga PID yang kita kontrol, kita ambil suhu tertinggi atau untuk steam di sini 123. Secara tampilan, Alex PID sangat mirip dengan kakaknya atau Alex Duetto, di mana tidak ada perbedaan posisi steam, group head, dan semuanya. Yang membedakan, Alex PID hanya bisa mengeset satu boiler saja seperti ini. Nah, biasanya saya sendiri atau kami di JPW Indonesia mengeset di 123 derajat Celcius karena kami ingin mendapatkan tekanan steam di 1,5 bar. Apa yang harus kita lakukan jika ingin melakukan brewing dengan Alex PID ini? Perbedaan dengan Alex Duetto jelas di double boilernya. Kalau Alex Duetto kita tidak perlu melakukan free flush terlalu lama, namun kalau di Alex PID kita harus pertamanya membuang air terlebih dahulu. Berapa lama kita buangnya? Kurang lebih 5-10 detik, atau jika kita lihat gramasi airnya sekitar 100 ml. Nah, kita langsung coba untuk contohkan dengan Alex PID bagaimana kita membuang airnya. Kita ambil timbangan dulu. Biasanya saya akan sarankan untuk menghitung atau mengukur. Jadi kita flush pertama untuk membuang bekas ampasnya dulu sekitar 1-2 detik. Ya, 1 detik barusan, sehingga nanti yang kita dapat hanya air bersih sampai suaranya hening. Nah, di sini terdengar suara boiling ya. Oke, sudah hening sekitar 6 detik. Nah, ini 74 mili. Jadi air yang di sini 74 mili ini. Nah, ini bisa kita taruh lagi di boiler eksternal atau kita pakai untuk americano, dan ini udah bersih ya. Karena tadi di 1-2 detik awal kita udah buang sisa ampas sebelumnya, jadi tidak ada air yang terbuang. Nah, Alex PID ini kemampuannya seperti mesin diesel. Kenapa saya anggap mesin diesel? Jadi dia semakin banyak orderan, semakin panas, itu akan semakin bagus. Bahkan ketika Sobat JPW melakukan order secara langsung, misal 10 atau 20 orderan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, Sobat JPW tidak perlu melakukan free flush lagi. Suaranya sudah hening. Gitu. Jadi sama akan seperti Alex Duetto, tidak harus membuang air terlalu lama lagi. Bahkan mesin ini juga sudah lama ya menjadi andalan sebuah tempat kursus di daerah Depok, yaitu Full Cup, di mana di Full Cup mesin Alex PID ini digunakan untuk salah satu sebagai mesin espresso untuk trainingnya. Jadi mengisi trainingnya ada Alex PID kita dan ada Alex Duetto 3. Nah, di situ pesertanya rata-rata biasanya sekitar 10 orang. Jadi anggap ada 2 mesin, kalau 10 orang, satu mesin dipakai untuk 5 orang. Jadi dikerubutin 5, Alex PID ini masih mumpuni. Jadi semakin banyak atau semakin sering kita melakukan espresso atau membrewing espresso di Alex PID ini, itu akan semakin baik karena dia tidak perlu menurunkan suhu di heat exchanger-nya lagi. Langsung aja kita cobain buat bikin. Di sini ada cappuccino dan cafe latte dalam waktu yang bersamaan. Kita juga nanti akan melakukan steamnya juga bersamaan. Oke, kita pakai di sini grinder dari JPW juga. Ini JX 700, di mana JX 700 ini sudah ada timernya. Di sini saya pakai 2 shoot 7,2 detik. Jadi 7,2 detik ini settingannya sih harusnya menghasilkan 18 gram bubuk kopi. Oke, kita timbang 18 gram, jadi konsisten ya. Jadi Sobat JPW hanya perlu melakukan kalibrasi di pagi hari untuk menyesuaikan gramasi grinder saja dan tingkat kehalusan. Jangan lupa tamping hanya 1 kali, di twist. Bersihkan bubuk yang ada di sampingnya.
Ditwist saja. Seperti tadi kita sudah ketahui, Alex PID ini bisa juga melakukan brewing dan steam secara bersamaan. Jadi saya akan siapkan dulu susu untuk steamnya. Ini untuk cafe latte dulu yang agak banyak. Nah, kita flash sebentar. Ini tidak akan sampai 5 detik, sudah hening di 4 detik. Jangan lupa siapkan lap buat steamer dan lap buat mesin. Oke, kita sama-sama menggunakan single, hanya membedakan dari ukuran gelas saja, hanya dibedakan dari ukuran gelas saja, cafe latte dan cappuccino. Nah, ini kita brewing atau pouring cafe latte. Seperti kita sudah semua ketahui, untuk cafe latte steamnya atau stretching pada steamnya tidak perlu terlalu lama. Ketika foam naik sekitar 1 cm, kita langsung masukkan. Sampai suaranya hening dan ada twistnya atau ada wave-nya. Espresso sudah selesai di 26 detik, steamnya sudah selesai di sekitar 28 detik. Ini untuk cafe latte. Jangan lupa di flash dan di lap bagian bawah nozzle. Di flash lagi. Ini untuk cafe latte. Hasil espressonya juga bagus. Banyak yang barista yang beranggapan bahwa kalau pakai heat exchanger tuh akan gosong espressonya ya. Tapi ini tidak. Karena kita buang terlebih dahulu tadi di awal. Kita pouring cafe latte. Ya, kalau cafe latte foamnya silky, dia tidak terlalu tebal dan kelihatan pada saat selesai dia tipis, jadi nggak bisa digoyang banyak-banyak. Langsung kita running ke cappuccino-nya. Cappuccino pakai susunya dikit aja karena kita sesuaiin sama cangkirnya. Tapi foamnya kita naikin yang banyak. Oke, begitu foamnya sudah terlihat naik, kita turunin sedikit. Ketika naik di atas 1 cm sampai 1,5 cm, kita baru masukin. Tinggal kejar panasnya. Biasanya cafe latte itu lebih dingin dan cappuccino lebih panas sedikit. Oke, cukup. Foamnya juga akan beda. Nah, foamnya ini agak tebal, tapi tetap microfoam. Kita coba gambar cappuccino-nya, tapi karena foamy, jadi cappuccino ini tidak bisa terlalu banyak untuk layeringnya, paling 2 atau 3 layer. Oke, kita hilangin bubble-nya dulu. Cukup. Oke. Nah, yang keluar pertama foamnya. Ini agak panas ya. Kelihatan kan? Foamnya tebal-tebal. Dia hanya bisa 3 layer dan dia terlihat foamnya sangat tebal. Kalau ini tipis banget, geser dikit. Kalau ini geser banyak juga bisa tuh. Gitu. Dan untuk menggunakan Alex PID ini, Sobat JPW bisa langsung melakukan running order seperti ini. Mau 5 kali, 10 kali, 20 kali, kita tidak perlu melakukan flash lagi. Namun, ketika Sobat JPW beristirahat, artinya tidak ada order ya, sekitar 15 atau 30 menit, Sobat JPW perlu melakukan free flashing sekitar 5 detikan seperti tadi yang 75 atau 74 mili tadi di awal. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika Sobat JPW menginginkan mesin espresso yang wattnya atau daya listriknya rendah, Alex PID ini juaranya. Karena hanya membutuhkan 1400 watt ketika dia akan running, dan ketika standby dia hanya membutuhkan sekitar setengahnya atau 700 watt. Jadi untuk kafe-kafe untuk medium cafe atau small cafe yang memang di ruko yang listriknya tidak terlalu besar, atau homey yang memang buat es kopi susu kekinian saja dan hanya menggunakan espresso, wattnya cuma 700, itu sangat efektif sekali. Jadi tidak terlalu banyak atau besar memakan daya listrik dan bayar listriknya nanti. Sehingga nanti kedepannya akan menjadi lebih untung.
Nah, sekian dulu untuk review AlexPID kali ini. Semoga bisa membantu Sobat JPW sekalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.